Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Soleh dari program studi teknik elektro NIM 240402014. Di sini saya akan mempraktekkan sedikit tentang rangkaian listrik sederhana, rangkaian seri paralel menggunakan lab online yang disediakan oleh FED Colorado Education. Nah, di web ini kita dapat membuat suatu rangkaian listrik sederhana untuk membuktikan setiap dari nilainya gitu. Nah, kita mulai saja dengan membuat suatu sumber tegangan DC, itu baterainya. Nah, di sini saya akan membuat sebuah rangkaian yang berisikan dengan 5 resistor dengan nilai yang berbeda dan membuat pengukuran arus ataupun tegangan di setiap masing-masing resistor. Langsung aja, pertama kan kita sudah buat baterainya, yang kedua itu kita aliri kabel. Nah, jadi seperti teori untuk pengukuran listrik, bahwa kalau untuk mengukur suatu arus listrik dalam suatu rangkaian itu kita harus membuat ampermeter dengan seri. Nah, jadi di web ini kita sudah disediakan ampermeter otomatis. Jadi kita tinggal langsung sambungkan ke kabelnya untuk mengukur arus nanti yang akan mengalir di resistor yang kita tambahkan di sini. Nah, untuk memastikan rangkaian belum mengalir nanti ataupun belum punya nilai sampai selesai, kita buat daya saklar untuk dapat mematikan dan menghidupkan rangkaian nanti. Nah, setelah ini kita sudah mempunyai satu resistor serinya. Kita akan membuat suatu percabangan dengan menambahkan cabang di kabel setelah resistor pertama. Kita akan membuat 3 percabangan di sini dengan 3 nilai resistor. Nah, kita akan menambahkan ampermeternya dahulu, baru menambahkan resistornya, karena ampermeter itu dipasang secara seri dalam pengukuran arus listrik. Jadi kalau dalam situasi nyata, ampermeter dalam mengukur arus listrik dengan menggunakan ampermeter, sebenarnya kita harus memutus dari satu rangkaian itu supaya kita dapat mengukur arusnya dan menyambungkan ampermeter ke dalam rangkaiannya. Atau jika tidak ingin memutus rangkaiannya, kita dapat menggunakan clamp meter. Namun harga clamp meter di dalam pengukuran arus DC itu lumayan mahal, karena dia mempunyai bahan khusus lah. Nah, kita sudah membuat 3 resistor dan 3 percabangan. Kita akan merapikannya dulu supaya terlihat menarik. Nah, setelah itu kita akan menambahkan satu resistor lagi dari rangkaian percabangan ini. Jadi satu hal yang harus diingat ya kawan, untuk mengukur arus yang mengalir dalam satu resistor, maka ampermeter yang kita buat itu adalah di belakang resistornya sebelum arus mencapai resistornya, bukan setelah mencapai resistornya. Salah ini, kita harusnya membuat resistor dulu. Rangkaian kita sudah jadi ya kawan-kawan.
rangkaian sederhananya. Kita akan mengatur tegangannya sebanyak yang kita mau dengan cara menggeser ini ke sini. Sini kita akan buat 15 volt. Untuk resistor pertama kita bikin 10 ohm. Resistor kedua kita bikin sorry kawan-kawan, kita belum buat resistor di sini rupanya. Sorry. Kita harusnya menyambungkan resistor di sini. Kelupaan tadi. Kita akan buat resistor di sini. Astaga. Kita kantong aja dulu. Kita rapikan dulu ya kawan-kawan. Nice. Cari resistornya sini. Kita rapikan dulu. Jangan kita putus dulu. Kita sudah mempunyai 3 resistor di load teman-teman. Mengatur nilainya ya. Kita tunjukkan dulu nilainya berapa. Nah, ini masih sama ya guys, kawan-kawan. 10 ohm, 10 ohm, 10 ohm, 10 ohm. Kita akan membuat beruntun 10 ohm dan ini menjadi 20 ohm. Nah, ini 20 ohm. Ini kita akan buat menjadi sebesar 30 ohm. Ini kita akan bikin sebesar 40 ohm. Dan ini kita bikin sebesar 50 ohm. Nah, di sini kita sudah dapat membuktikan bahwa persyaratan harus Bisa kan nanti potong itu kan? Bisa nanti potong itu kan? Nah, di sini kita sudah mempunyai tegangan, sumber tegangan, kita sudah mempunyai beban dan kita mempunyai konduktor, tapi elektron belum mengalir kawan-kawan. Nah, ataupun arusnya itu belum mengalir. Arus yang ada di dalam rangkaian ini belum mengalir. Nah, kira-kira kenapa? Nah, jadi dalam suatu rangkaian itu ada tiga syarat untuk terjadinya aliran arus listrik, yaitu satu, adanya sumber tegangan ataupun perbedaan potensial di dalam suatu konduktor ataupun rangkaian listrik. Yang kedua itu adanya beban. Beban itu juga bisa dibilang sebagai hambatan. Adanya beban. Yang ketiga itu adalah rangkaian itu harus tertutup. Nah, kalau dalam rangkaian ini kenapa harus belum mengalir? Itu karena saklarnya kita belum tertutup kawan-kawan. Jadi ini masih bisa dibilang rangkaian terbuka. Ketika kita tutup, maka akan terjadi aliran elektron. Nah, jadi aliran elektron ini bukanlah arus yang terjadi kawan-kawan. Arus itu terjadi dari kutub positifnya baterai menuju kutub positifnya negatif dari baterai tersebut. Nah, untuk menentukan nilai arus konvensionalnya, kita dapat mengklik tombol sini. Nah, inilah arus kawan-kawan. Nah, kita dapat melihat di sini
nilai arus yang mengalir di 10 ohm. Nah, untuk mengukur tegangan di setiap resistor cukup mudah kawan-kawan. Kita tinggal tambahkan di sini voltmeter. Nah, kita buka di sini. Nah, oke kawan-kawan, ini terbalik ya. Jadi untuk pembacaannya itu minus itu harus di sebelah kanan, kaki kanannya resistor, sebelah kiri kakinya resistor. Jadi untuk tegangan di 10 volt itu adalah 2,17, di 10 ohm itu adalah 2,17 volt. Nah, untuk mengukur tegangan sendiri kita harus membuat rangkaian dari voltmeter itu secara paralel ya kawan-kawan. Satu di sisi kanan resistor, satu di sisi kiri resistor. Nah, di sini kita dapat membuktikan beberapa hukum dalam arus kelistrikan. Yang pertama itu adalah hukum arus Kirchhoff pertama, di mana arus yang masuk ke dalam suatu percabangan adalah arus yang keluar dari percabangan tersebut. Kita dapat melihat bahwa sumber baterai 15 volt mengalir arus sebesar 0,22 ampere di resistor 10 ohm, kemudian terjadi percabangan di rangkaian paralel sehingga arus terbagi. Nah, dari sini arus mengalir dan terbagi menuju titik satu node kembali dan mengalir secara seri lagi menuju resistor 50 ohm. Nah, kita dapat melihat bahwa jumlah arus yang ada di rangkaian paralel sama dengan jumlah arus yang terdapat di 50 ohm resistor, sehingga terbukti bahwa hukum Kirchhoff pertama itu bahwa jumlah arus yang masuk ke dalam suatu percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar dari percabangan tersebut, yaitu 0,22 ampere yang masuk dan keluar sebanyak 0,22 ampere juga. Kita juga dapat membuktikan bahwa sumber tegangan di setiap rangkaian paralel itu sama dengan dengan cara menggunakan voltmeter untuk mengukurnya. Kita dapat melihat bahwa tegangan di resistor 40 ohm sama dengan 2 volt. Nah, kita juga dapat mengukur tegangan di resistor 30 ohm sama dengan 2 volt juga. Walaupun memiliki nilai resistansi yang berbeda, tapi tegangan di setiap rangkaian paralel itu sama dengan sama. Kita juga dapat melihatnya bahwa 2 volt juga di resistor 20 ohm. Sekian praktek saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Sekian daripada tutorial yang saya berikan, semoga dapat bermanfaat bagi kawan-kawan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.